Di antara keramaian siang dan kabut mimpi malam, ada satu momen yang sering kita abaikan, saat sunyi sebelum tidur. Momen ini bukan sekadar jeda antara aktivitas dan tidur, melainkan sebuah pintu gerbang menuju dimensi terdalam dalam diri kita. Di sanalah, dalam keheningan yang nyaris suci, kesadaran membuka dirinya seperti kelopak bunga yang merespons cahaya pertama fajar. Saat tubuh mulai melepas lelah dan dunia meredupkan suaranya, pikiran justru menjadi lebih lantang. Kita terbaring, tapi tidak benar-benar diam. Kita lelah, tapi bukan karena pekerjaan semata, melainkan karena pikiran yang tak kunjung berhenti berputar. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak selesai siang tadi, kekhawatiran tentang hari esok, penyesalan tentang masa lalu, semuanya berkumpul di satu titik, detik-detik menjelang tidur. Pernahkah kamu bertanya, berapa banyak malam telah kuhabiskan hanya untuk tenggelam dalam kekhawatiran tanpa menghasilkan satupun solusi? Malam-malam yang seharusnya menjadi tempat beristirahat, malah menjadi panggung untuk drama batin yang tak kunjung usai. Namun, ada sebuah rahasia yang tak banyak orang tahu, yaitu keheningan malam menyimpan potensi besar. Ia bukan musuh yang harus dilawan dengan hiburan atau distraksi, melainkan sahabat setia yang siap membimbing kita masuk lebih dalam, ke ruang kesadaran yang biasanya tersembunyi di balik hiruk-pikuk dunia luar. Saat kita benar-benar hadir dalam keheningan malam, kita mulai melihat dengan cara yang berbeda. Kita menyadari bahwa kelelahan sejati bukan berasal dari tubuh, tapi dari pikiran yang terus berlari, bahkan ketika dunia telah berhenti. Dan pada saat itulah, kita menemukan pintu menuju realitas baru, realitas batin, tempat kita dapat melihat hidup dari kejernihan, bukan dari kekacauan. Keheningan ini, jika kita peluk dengan sepenuh hati, menjadi seperti cermin bening yang memantulkan wajah sejati kita. Ia mengundang kita untuk bertanya, untuk merasa, untuk mengingat siapa diri kita tanpa semua label, pencapaian, dan tuntutan. Dalam sunyi, kita bukan hanya sedang bersiap untuk tidur, kita sedang mempersiapkan jiwa untuk kembali mengakar pada kesadaran yang lebih dalam, tempat di mana solusi tidak perlu dicari, karena ia tumbuh dari dalam. Tempat di mana keinginan tidak perlu diteriakkan, karena ia didengar lewat ketenangan hati. Tempat di mana kita berhenti menjadi reaktif, dan mulai menjadi sadar. Dan seperti malam yang selalu datang setelah siang, momen ini selalu menunggu. Ia tidak memaksa, hanya menawarkan. Pintu kesadaran terdalam terbuka setiap malam. Yang perlu kita lakukan hanyalah hadir. Ada momen yang sering dianggap remeh. Detik-detik sebelum mata terpejam, saat tubuh mulai melepaskan dunia dan jiwa berdiri di ambang batas antara sadar dan tak sadar. Tapi justru disinilah kekuatan sejati tersembunyi. Dalam keheningan yang paling sunyi, dalam kelembutan transisi menuju tidur, terbuka sebuah ruang sakral yang telah lama dikenal oleh para bijak, namun kini nyaris dilupakan oleh manusia modern. Neville Goddard menyebutnya Sabbath, bukan dalam arti hari Minggu atau ritual keagamaan, melainkan sebagai keadaan jiwa, keadaan istirahat total dari perjuangan mental, tempat di mana keinginan tidak lagi dikejar, tetapi diyakini telah menjadi nyata. Dalam keadaan ini, energi tidak lagi tercurah pada usaha, tapi pada penerimaan. Sebuah keyakinan hening bahwa semesta sedang bekerja, bahkan saat kita tidur. Kita diajarkan untuk terus berjuang, berpikir keras, dan bertindak tanpa henti. Namun di titik ini, semua itu dilepaskan. Yang tersisa hanyalah kepercayaan murni. Keheningan sebelum tidur bukan pelarian dari dunia nyata, melainkan sebuah tempat di mana penciptaan sejati dimulai. Karena saat pikiran sadar melemah, alam bawah sadar, sumber kekuatan kreatif terbesar kita, menjadi lebih terbuka dan reseptif. Bayangkan jika setiap malam sebelum tidur, kita masuk ke keadaan Sabbath ini. Kita lepaskan kekhawatiran, kita heningkan pikiran, dan kita biarkan satu gambaran hidup, yaitu versi diri kita yang telah memiliki apa yang selama ini kita rindukan. Kita tidak memohon, kita tidak berharap, kita hanya merasakan, seolah itu sudah menjadi kenyataan. Di momen inilah, alam bawah sadar mulai bekerja.
Ia tidak merespon permintaan yang panik atau keraguan yang samar. Ia mendengar bahasa emosi, keyakinan, dan gambaran batin yang tenang namun jelas. Dan malam demi malam, benih yang ditanam di tanah batin yang tenang ini mulai bertumbuh, perlahan namun pasti. Rahasia ini bukan sihir, tapi prinsip abadi. Ia bukan sekadar teori, tapi undangan untuk mengalami sendiri kekuatan dari sebuah keadaan batin yang damai, hening, dan penuh kepercayaan. Ketika dunia telah diam, dan hanya napas yang tersisa, ingatlah, momen ini bukan akhir dari hari. Ia adalah awal dari penciptaan. Jangan sia-siakan. Masuklah dengan hati yang tenang, dan biarkan semesta menyusun ulang hidupmu dari dalam keluar. Kesadaran bawah sadar bukanlah tempat yang jauh. Ia tidak berada di luar jangkauan, atau hanya dapat diakses oleh para mistikus. Ia dekat, sangat dekat. Begitu dekat, hingga kita sering tak menyadarinya. Ia berdetak di balik napas kita, tersembunyi di balik kerlip mata sebelum tidur, dan terbuka lebar tepat saat kita berada di ambang tidur dan terjaga. Gerbang itu tidak terbuka dengan paksa. Ia tidak merespons kepada kegelisahan, keraguan, atau upaya berlebihan. Ia merespons kepada satu hal, yaitu keheningan yang sadar. Untuk masuk ke dalamnya, kita tak perlu alat canggih, hanya satu hal sederhana, hadir sepenuhnya. Mulailah dengan memperlambat napasmu. Rasakan setiap tarikan dan hembusan seperti gelombang yang lembut. Biarkan tubuhmu rileks, satu bagian demi satu bagian. Lepaskan semua ketegangan yang tertahan di rahang, di pundak, di dada. Setiap pelepasan adalah langkah menuju dalam. Saat tubuh tenang, pikiran mulai melunak. Di titik ini, kamu mungkin akan merasakan sensasi yang tak asing, namun jarang diperhatikan. Perasaan melayang tapi sadar, seperti sedang berada di antara dua dunia. Inilah ambang, titik transisi di mana alam sadar mulai menyerah, dan gerbang ke bawah sadar terbuka perlahan. Namun, di zaman yang serba cepat ini, momen ini sering hilang. Kita membawanya pergi dengan layar yang terus menyala, pikiran yang masih berlari, dan kebiasaan untuk tidak pernah benar-benar diam. Padahal, justru dalam diam itulah seluruh potensi batin dapat diakses. Jauhkan dirimu dari distraksi, matikan layar, redupkan cahaya, duduk atau berbaring dalam kesadaran penuh. Dengarkan keheningan, bukan dengan telinga, tapi dengan batin. Saat kamu benar-benar hadir dalam hening itu, kamu akan menemukan ruang yang selama ini tersembunyi, ruang batin yang siap menerima, memproses, dan mencipta. Teknik ini bukan sekadar relaksasi, ia adalah ritual kembali pulang. Karena setiap malam kita diberi kesempatan untuk menanam benih kesadaran yang dalam. Dan hanya saat tanah batin itu tenang dan siap, benih itu dapat ditanam dengan utuh. Jangan terburu, tidak ada yang harus dicapai. Yang perlu dilakukan hanyalah menyelaraskan diri, napas, tubuh, dan kesadaran, maka gerbang itu akan terbuka. Dan di balik gerbang itu, terdapat kekuatan besar yang telah menunggu untuk bekerja sama denganmu. Bukan dengan teriakan, tapi dengan kesunyian. Bukan dengan upaya keras, tapi dengan kehadiran yang penuh. Banyak orang menginginkan perubahan, tetapi mereka terus menabur benih di tanah yang gersang, penuh keraguan, ketakutan, dan rasa kurang. Mereka berdoa, memohon, bahkan memaksa semesta, namun lupa satu hal mendasar. Benih hanya tumbuh di tanah yang percaya. Menghidupkan keinginan bukan tentang mengejar, melainkan tentang mengalami. Keinginan itu seolah sudah menjadi kenyataan. Disinilah letak seni sejati, yaitu membayangkan dengan kualitas yang dalam, bukan sekadar visualisasi kosong, melainkan pengalaman batin yang utuh, emosional, fisikal, dan spiritual. Pilih satu adegan sederhana, jangan muluk. Seringkali, kekuatan terbesar justru tersembunyi dalam yang kecil dan nyata. Mungkin itu percakapan singkat dengan seseorang yang mengucapkan selamat atas pencapaianmu, atau mungkin tanganmu menyentuh benda yang kamu idamkan. Satu momen yang jika dilihat dari luar tampak biasa, namun jika dilihat dari dalam, mengandung seluruh esensi keinginanmu.
Lalu, hidupkan adegan itu dalam batin. Gunakan seluruh indramu. Apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar, bagaimana rasanya di kulitmu, apa aromanya. Dan yang terpenting, apa emosi alami yang muncul saat itu terjadi. Bukan rasa gugup karena berharap, tetapi rasa tenang karena tahu, ini memang milikmu. Malam hari, ketika kesadaranmu mulai menipis, adalah waktu paling subur untuk menanam adegan ini. Biarkan ia mengalir di dalam dirimu seperti film yang sangat nyata, bukan sebagai pengamat, tapi sebagai pemeran utama. Rasakan seperti seseorang yang sedang mengingat kenangan, bukan menciptakan mimpi, karena di dunia bawah sadar, tidak ada perbedaan antara kenyataan dan imajinasi yang dihayati sepenuh hati. Dan ingatlah, kamu tidak sedang meminta sesuatu terjadi. Kamu sedang memberi sinyal pada kesadaran terdalam bahwa ini sudah menjadi bagian dari dirimu. Di saat itulah, keinginan tidak lagi menjadi sesuatu yang jauh di depan, tapi mulai hidup di dalam. Sama seperti benih yang tidak tumbuh esok hari, adegan ini pun butuh waktu. Tapi percayalah, apa yang ditanam dalam kesadaran akan tumbuh dalam kenyataan. Jangan mengulang-ulang dengan cemas, cukup hayati dengan sepenuh jiwa. Karena pada akhirnya, mencipta realitas bukan tentang membuktikan kekuatan diri, tetapi tentang menyatu dengan versi hidup yang sudah lama menunggumu untuk percaya bahwa ia nyata.